Ditolak itu sakit sekali. Kita melamar suatu kerjaan, kita daftar sekolah, ditolak, itu melukai betul. Sudah jatuh cinta, ngebet, ngomong, ditolak, aduh itu sakit sekali. Nah, bayi-bayi itu bisa membedakan. Orang yang datang itu menerima atau menolak. Bayi itu sensitif, sangat peka, aneh sekali. Nah, Roma 15 ayat 7. Salah seorang boleh baca dengan suara kuat. Ya. Roma 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu yang lain. Kalau seperti Kristus juga telah menerima kita. Kemuliaan Tuhan kita, lihat itu. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Kata terimalah itu dahsyat kekuatannya. Kata terimalah itu menyembuhkan orang, sudah. Menerima, acceptance, penerimaan itu. Sejahat apa orang itu akan berubah. Nah, standar yang Tuhan berikan gak main-main. Kita diperintah untuk menerima seorang dengan yang lain. Standarnya itu seperti Tuhan Yesus menerima kita. Gereja masih banyak diskriminasi. Gereja masih banyak pilih kasih. Jelas itu, kita gak usah ngomong itu, tapi kita lihat faktanya. Tapi kalau kita diminta untuk menerima seseorang satu dengan yang lain dengan standar seperti Yesus terima kita. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana, kapan Tuhan Yesus terima kita. Dari semua kesaksian tadi. Dan kita lihat kapan kita diterima Tuhan Yesus. Justru bukan waktu kita dalam kondisi bersih dan baik. Betul, justru waktu kita hancur-hancurnya. Kapan Tuhan melawat kita? Aneh, tapi ini fakta. Ketika kita di dalam lumpur dosa yang paling dalam, di situ Dia temui kita. Aneh bukan? Maka itu dalam semua kesaksian yang kita dengar, baik hari ini, baik yang dulu-dulu, percayalah, nggak ada orang saksi begini. Saudara, saya ketemu Tuhan waktu saya sukses, waktu saya sedang sehat, waktu saya begini, hampir nggak ada. Betul? Semua kesaksian kita dengar ketika orang itu hancur. Nah, aneh. Ngapain Dia nggak cari kita waktu kita masih sehat, waktu kita masih hebat, waktu kita masih begini? Kenapa? Memang jawabannya gampang. Waktu kita kondisi seperti itu, kita nggak perlu Tuhan masalahnya. Nah, ketika kita hancur, ketika kita kotor dan sudah nggak karu-karuan, kita mulai cari. Nah, di situ Papa terima kita. Maka itu saudara, ketika saya meneliti soal anak-anak, saya itu kagum. Diterima, anak itu tahu ini Papa Mamaku. Karena diterima apa adanya. Maaf ya, saya beri ilustrasi. Karena saya itu sayang anak-anak, saya terlibat banyak dengan anak-anak. Pernah saudara menemukan sebuah kasus kisah nyata. Bayi kira-kira umur 5 bulan, 8 bulan. Terbangun dari tidurnya, tapi nggak nangis. Nah, setelah jamnya lewat, biasanya mama itu rasa duluan. Ini kok anak nggak ada suaranya? Nah, sudah jamnya netek ini, sudah jamnya bangun. Nah, terus seorang mama gimana kira-kira? Cari ke kamarnya, kok diam-diam. Maaf, ini kisah nyata. Nah, memang ada bayi-bayi tertentu yang ya bukan nakal, memang namanya bayi. Nah, dia walaupun dikasih pampers, dia bisa buka karena bayi ini cukup kuat. Nah, ternyata waktu dia terbangun, dia itu lagi berak. Rasa nggak enak tapi nggak nangis. Dia buka pampersnya. Ayo, namanya bayi. Ternyata dia buat main kotoran itu. Dia ambil ke muka, ke kepala, kemana, tempat tidur. Kotor semua. Kebetulan hari itu beraknya banyak sekali. Maaf ya saya ngomong ini. Pernah nggak ketemu kasus seperti itu? Namanya bayi kok. Nah, apa yang terjadi pada dua orang? Dengar ini kisah nyata. Waktu
anak itu sudah terbangun dan kotoran sudah penuh di seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki karena dibuat main gosok semuanya begitu, tempat tidur penuh semuanya. Yang masuk 2 orang, babysitternya dan mamanya. Ngerti pertanyaan ini? Apa reaksi babysitter dan apa reaksi mama? Ayo cepat jawab. Kalau babysitternya teriak-teriak, betul. Atau kalau tidak, dia bungkus dulu bayi ini pakai selimut dan dia bawa ke kamar mandi. Tapi kalau mama tidak, sekotor-kotornya bayi itu anaknya. Nggak mungkin mama itu pegang kuping bayi ditarik terus kamar mandi. Diangkat gitu. Aduh, kamu kotor sekali. Aduh, kotor sekali. Ih, mama geli lihat kamu begini. Terus masukkan bak diocok-ocok gitu. Maaf, saya cuma cerita. Saya tahu nggak bedanya babysitter dan mama? Betul? Nah, itulah bentuk penerimaan. Ternyata seluruh manusia di dunia perlu penerimaan itu. Ketika Yesus datang waktu kita berdosa dan dia terima kita, dia nggak tutup hidung. Aduh, tadi kamu bau betul, mandi dulu sana. Begitu? Tidak. Waktu kita diterima oleh Bapa di surga, dia pun nggak pakai percobaan. Daniel boleh. Aku mau terima kamu dulu, tapi percobaan 3 bulan. Apa pakai begitu? Enggak. Dia menerima kita apa adanya. Apa adanya. Di sini kita melihat saudara, manusia membutuhkan ini. Saya ingin cerita ini supaya saudara makin jelas. Angsa dan anjing adalah 2 binatang yang diciptakan Tuhan yang punya penciuman, mampu menyium adrenalin. Adrenalin itu sebuah zat kimia di dalam darah. Ya. Kalau orang itu lagi gembira, bersukacita, saya permudah saja, maka adrenalin positif yang keluar. Nah, aromanya hanya anjing dan angsa yang bisa mencium. Tidak ada satupun binatang, apalagi manusia, yang bisa diberi kemampuan Tuhan untuk mendeteksi adrenalin. Tapi, kalau orang itu lagi tegang, nah biasanya pencuri kan tegang. Betul? Sepinter-pinternya seorang pencuri, sudah kaliber lah istilahnya begitu. Kalau dia lagi mencuri, itu otomatis tegang. Maka itu anjing dan angsa akan teriak duluan. Ada orang jahat. Karena yang keluar adrenalin negatif. Maka itu kalau saudara dikejar anjing, tegang, anjingnya makin ngejar. Sebab ini orang jahat. Karena adrenalinnya negatif yang keluar. Maka itu kalau dikejar anjing, belajarlah tenang. Tertawalah di depan anjing. Loh benar. Anjingnya bukan melihat kita tertawa, tidak. Karena adrenalinnya yang positif yang keluar. Anjing itu luar biasa. Maka itu di daerah militer dan banyak perusahaan, kenapa mereka lepaskan angsa di halamannya? Karena mereka tahu mana yang jahat, mana yang tidak. Hebat sekali bukan? Nah, ini saya ceritakan. Saudara, November tahun yang lalu, saya dengan satu tim, ada Don PCM, kami berdelapan. Ada reporter dari Metro TV juga. Kami ke sebuah kota di Pulau Seram, di Maluku. Lalu kami oleh panitia diinapkan di satu rumah besar. Ternyata itu rumah orang terkaya di pulau itu. Tapi sejak istrinya meninggal, orang ini nggak tinggal di situ lagi, cuma pegawai-pegawainya saja. Mereka punya berapa pompa bensin, pokoknya orang kaya. Nah begitu kami masuk ke rumah itu, saya melihat sesuatu yang saya nggak suka. Ternyata keluarga ini dulu punya anjing Rottweiler, ya, yang gede, memang galak sekali anjing itu. Terantai di pojok belakang rumah, tidak terurus.